warahmatullahi wabarakatuh. Halo kids, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar atau membahas tentang bilangan prima. Tapi sebelum itu, selalu ingat ya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Ingat juga untuk menyiapkan buku paket gasing dan juga buku catatannya ya, agar kalian bisa menulis hal-hal penting yang ada di dalam video. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Let's go! Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bilangan prima. Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksud dari bilangan itu sendiri, itu apa? Nah, bilangan itu sendiri maksudnya, misalnya kita punya bilangan 2, maka maksud dari bilangan itu sendiri adalah angka 2. Jika kita punya bilangan 5, maka bilangan itu sendiri adalah angka 5. Dan jika kita punya bilangan 23, maka bilangan itu sendiri adalah 23. Oke, lalu bagaimana cara kita untuk menentukan suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan? Contohnya, misalnya kita punya angka 2. Nah, untuk menentukan apakah angka 2 adalah bilangan prima atau bukan, kita bisa menentukan dulu faktor-faktor dari angka 2. Oke, seperti yang kemarin sudah kita pelajari, untuk menentukan faktor, kita bisa mencari angka-angka yang bisa habis membagi angka tersebut. Ternyata 2 bisa habis dibagi oleh 1, menghasilkan 2. Dan juga 2 bisa habis dibagi oleh 2, menghasilkan 1. Ternyata tidak ada lagi angka yang bisa habis membagi 2 anak-anak. Maka faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Karena faktor dari 2 hanya ada 1 dan 2, yaitu 2 itu adalah bilangan itu sendiri, maka 2 adalah bilangan prima. Oke. Contoh yang lainnya, misalnya 3. Nah, kita cari lagi dulu faktor dari 3. Ternyata 3 hanya bisa habis dibagi oleh angka 1 dan angka 3. Sehingga faktor dari 3 hanya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka bisa dipastikan bahwa 3 adalah bilangan prima. Contoh lainnya, misalnya angka 4. Kita tentukan dulu angka-angka yang bisa habis membagi angka 4. Ternyata 4 bisa habis dibagi oleh 1, itu menghasilkan 4. 4 juga bisa habis dibagi oleh 2, menghasilkan 2. Dan 4 bisa habis dibagi oleh 4, menghasilkan 1. Nah, jadi faktor dari angka 4 ada 3, yaitu 1, 2, dan juga 4. Karena faktornya ada 3 dan bukan angka 1 dan bilangan itu sendiri, maka 4 bisa dipastikan bukan bilangan prima. Oke. Jadi begitu ya anak-anak untuk menentukan suatu bilangan apakah merupakan bilangan prima atau bukan. Kita tentukan dulu faktor-faktor dari bilangan tersebut. Oke, contoh bilangan prima di sini Bapak sudah tuliskan ada beberapa, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan masih banyak lagi ya selain contoh-contoh yang Bapak tuliskan di sini. Tahukah kalian bahwa angka 2 itu merupakan satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Sedangkan 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan lain-lain, mereka adalah bilangan ganjil. Tapi tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima ya. Ingat itu anak-anak. Oke, di sini ada contoh soal.
lingkarilah bilangan yang merupakan bilangan prima. Di sini ada 4 angka atau 4 bilangan. Ada 20, 21, 23, dan 30. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa angka 2 adalah bilangan genap satu-satunya yang merupakan bilangan prima. Jadi kita bisa langsung mengeliminasi di antara keempat bilangan ini yang bilangan genap, karena sudah dipastikan kalau bilangan genap selain 2 itu bukan bilangan prima. Jadi 20 dan 30 bisa kita eliminasi, langsung kita coret saja. Mereka berdua bukan bilangan prima. Sisanya ada 21 dan 23. Nah, kita harus tentukan dulu faktor-faktor dari 21 dan 23. Coba kita tentukan dulu untuk faktor 21. Ternyata 21 bisa dibagi habis oleh 1 menghasilkan 21. 21 bisa habis dibagi 3 menghasilkan 7. 21 bisa habis dibagi 7 menghasilkan 3. Dan 21 juga bisa habis dibagi oleh 21 menghasilkan 1. Jadi faktor dari 21 itu ada 4. 1, 3, 7, dan 21. Maka bisa kita pastikan bahwa 21 ini walaupun dia merupakan bilangan ganjil, dia bukan bilangan prima. Kita coret 21. Sekarang 23. Kita tentukan dulu faktor dari 23. Ternyata 23 bisa habis dibagi 1, hasilnya 23. Dan 23 juga bisa habis dibagi oleh 23, hasilnya 1. Selain itu, 23 tidak bisa habis lagi dibagi oleh angka-angka yang lain. Maka, karena faktor dari 23 adalah 1 dan 23, hanya ada 2 faktor, bisa kita pastikan bahwa 23 ini merupakan bilangan prima. Oke, kita lingkari angka 23-nya. Seperti itu ya anak-anak, jika kita ingin menentukan bilangan prima di antara bilangan-bilangan yang ada. Oke. Nah, agar kalian bisa lebih paham lagi, mari kita coba berlatih dengan mengerjakan evaluasi berikut. Untuk evaluasinya, ada 2 soal ya. Yang pertama, kalian jelaskanlah apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Lalu untuk yang nomor 2, itu kalian identifikasikanlah bilangan-bilangan di bawah ini yang mana saja yang merupakan bilangan prima. Oke, ada 8 bilangan. Seperti tadi, untuk yang bukan bilangan prima, dicoret dan diberi alasan kenapa bilangan tersebut bukan bilangan prima. Sedangkan untuk yang bilangan prima, kita lingkari dan juga beri caranya ya. Untuk evaluasi ini, kalian tuliskan di buku catatannya, lalu hasilnya nanti difotokan dan dikirim ke Bapak seperti biasa, oke? Kalau begitu, selamat berlatih dan semangat! Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Bagaimana? Mudah kan pembelajaran tentang bilangan prima hari ini? Semoga kalian semua bisa memahami apa yang kita bahas hari ini ya. Sampai bertemu lagi di video-video pembelajaran seru lainnya. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you.